Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya di sini yaitu Fikri Lamsyah Sibuan dari kampus Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia dengan prodi yaitu Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu komponen penting dari komputer yaitu Central Processing Unit atau biasa kita kenal adalah CPU. Nah, di video kali ini kita akan membahas struktur dan fungsi CPU bagi komputer. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas pengertian dari CPU. Nah, jadi apa sih itu CPU? Jadi CPU atau juga Central Processing Unit itu bisa dibilang sebagai otaknya komputer. Kenapa begitu? Karena hampir semua proses, bahkan semua proses itu mulai dari kita ngetik, buka software atau juga aplikasi, sampai proses perhitungan, itu semuanya lewat CPU. Jadi CPU ini bisa dibilang dialah yang ngatur dan juga ngolah semua perintah yang masuk ke komputer, ataupun juga yang ataupun juga sedang jalan di komputer. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan membahas struktur dari CPU itu sendiri. Yang mana bagian-bagian apa saja yang ada di dalam CPU dan apa saja fungsi masing-masing dari bagian tersebut. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan membahas struktur CPU. Nah, untuk struktur CPU itu terdiri dari tiga. Dimana ketiganya ini ya saling berkaitan lah begitu. Yang pertama itu ada ALU, Arithmetic Logic Unit. Berasal dari namanya ada arithmetic dan logic. Ya, tugas dari komponen CPU ini yaitu tugasnya memproses data. Yang dimana datanya itu ya seperti melakukan aritmatika, tambah, kurang, kali, dan bagi. Kemudian logic, yaitu logika perbandingan, benar, salah, ataupun juga bisa dibilang AND OR, logika AND dan OR. Jadi singkatnya itu ALU itu bagian CPU yang kerjanya menghitung dan mengolah logika. Banyak artikel mengatakan kalau ALU ini adalah komponen yang dimana terus ALU ini itu adalah kalkulatornya CPU begitu. Lanjut untuk yang kedua itu adalah control unit atau CU. Jadi control unit ini ialah untuk mengatur alur kerjanya yang ada di dalam CPU. Bagian ini tuh ya mengatur alur kerja sistem, menentukan proses berjalannya seperti apa, dan mengarahkan jalannya instruksi sistem. Kalau ALU tadi itu ya untuk kerjanya itu hanya untuk menghitung, sedangkan control unit ini itu untuk mengatur jalannya kerja. Ya kayak mengarahkan proses seperti tadi lah ya kan, mengontrol urutannya instruksi dan mengatur alur kerjanya CPU. Kemudian untuk yang terakhir yaitu adalah register. Nah, register ini ialah untuk media penyimpanan di dalam CPU dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi penyimpanan itu ya sementara ya, sama seperti RAM, tapi beda fungsinya. Sama-sama untuk menyimpan sementara, tapi fungsinya beda gitu. Data yang register ini menyimpan data yang sedang diproses langsung supaya proses bisa berjalan dengan cepat. Kemudian register itu bukan untuk menyimpan penyimpanan lama, jangka panjang begitu, tapi hanya untuk data yang sedang diproses saat itu juga. Jadi kan banyak nih yang nanya gitu kan, apa bedanya sih RAM sama register gitu. Kan pada sama-sama penyimpanan data kan. Jadi register yang ada dalam CPU itu digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses saat itu juga. Ketik reward, nah itu disimpan di CPU begitu. Nah, sedangkan RAM itu yang menyimpan data dan software atau aplikasi yang sedang berjalan, tapi belum tentu proses ini langsung ke CPU begitu.
Jadi kalau register itu teman-teman dibuat itu buat proses yang lagi berlangsung sekarang begitu. RAM itu buat software. Jadi kalau register tadi itu proses, sedangkan RAM itu software yang lagi aktif begitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas fungsi CPU. Fungsi CPU ya teman-teman, bukan fungsi struktur. Fungsi CPU itu sendiri bagi komputer. Baik teman-teman, untuk selanjutnya itu kita akan membahas fungsi CPU. Jadi untuk fungsi dari CPU itu ada 3, yaitu ada fetch, decode, dan terakhir ada execute. Nah, yang pertama itu adalah fetch. Fetch itu adalah proses pengambilan data dari instruksi yang kita lakukan. Contohnya itu kita kayak mengambil huruf A kan, bukan mengambil, kita ketik di keyboard tuh huruf A, lalu CPU ini akan mengambil data dari keyboard yang sudah kita inputin tadi A. Nah, yang kedua itu ada decode. Decode itu adalah proses penerjemahannya CPU dari instruksi yang kita minta tadi agar bisa dipahami oleh CPU. Kemudian A kan, lalu di CPU ini menerjemahkan A ini sebagai apa? Huruf kah, angka kah, atau simbol gitu. Lalu masuk ke proses ke execute. Setelah di execute, setelah di decode, baru jalankan instruksi tersebut, menjalankan perintah gitu. Execute itu adalah menjalankan perintah yang kita minta begitu. Kita minta nampilkan A gitu kan, karena kita kan melakukan proses input di keyboard A kan, yang sudah diterjemahkan tuh ternyata udah di decode nih, tadi huruf A itu adalah huruf. Nah, baru ditampilkanlah itu ke layar itu sebagai huruf A. Oke teman-teman, untuk videonya sampai di sini terlebih dahulu. Jika ada salah kata mohon maaf. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.